Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara hari ini? Hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya baca ayat yang pertama. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema pada pagi hari ini, dipulihkan dan disayang kembali. Tidak ada seorang pun di dunia ini tidak ingin dipulihkan atau mengalami pemulihan. Apakah itu pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam ekonomi, pemulihan dalam bisnis, dalam keuangan, pekerjaan, kesehatan dan lain sebagainya. Kita ingin mengalami pemulihan. Dan juga tidak ada seorang pun yang tidak ingin disayangi. Apakah disayangi oleh pasangannya, disayangi oleh keluarganya, atau orang banyak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam renungan kita hari ini, Alkitab menuliskan tentang perbuatan Allah yang kembali menghibur umatnya setelah mengalami murka Tuhan atau hukuman yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan mereka. Murka Tuhan bagaikan cambuk bagi umatnya yang telah bersikap sombong di hadapan Tuhan. Dengan berkata, kalau Tuhan merobohkan, maka kita akan bangun yang lebih bagus lagi, saudara-saudara. Saudara boleh perhatikan itu dalam Yesaya pasal 9 ayat 9. Maka Tuhan membangkitkan bangsa lain untuk menghukum umatnya pada saat itu, saudara-saudara. Tetapi rupanya hukuman tersebut tidak membuat umatnya kapok. Mereka terus menjauhi hukum Tuhan. Mereka terus melawan Tuhan. Mereka mengambil apa yang bukan menjadi milik mereka, saudara-saudaraku. Mereka tetap berlaku fasik di hadapan Allah. Mereka tidak mau berubah untuk bertobat. Mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Sehingga Allah menjatuhkan hukuman yang lebih parah lagi. Sampai Allah mengirim bangsa yang kejam, bangsa yang bengis untuk menekan hidup mereka, saudara-saudara. Tentu saja kondisi ini tidak mengenakan. Kondisi ini tidak akan membuat kita berbahagia pada saat itu, saudara-saudara. Kematian dan kekacauan di mana-mana. Dan kalau saudara perhatikan, sehingga umatnya yang benar sekalipun, saudara-saudara, merasakan dampak akibat yang disebabkan oleh murka Tuhan yang menyala-nyala. Namun Alkitab menyatakan kabar baiknya seperti ini. Bahwa ada masa, ada waktu di mana Allah menyatakan belas kasihannya untuk menghibur umat yang dikasihinya. Haleluya. Saudaraku, mengapa? Karena Tuhan adalah penyelamat mereka. Ini yang saya sebut dengan hakikat diri Allah sebagai penebus. Tidak bisa lepas dari dirinya. Hakikat dari diri Allah sebagai penyelamat tidak bisa lepas dari dirinya. Sehingga wajar saja apabila ada keyakinan dari umatnya, dari kumpulan orang yang berharap kepada Tuhan, bahwa Allah adalah keselamatan mereka. Mereka percaya dengan tidak gemetar. Mereka tidak takut lagi kepada apapun. Karena mereka punya keyakinan bahwa Allah pasti akan bertindak menyelamatkan mereka, saudara-saudaraku. Nah, itu yang mereka yakini. Itu yang mereka percayai, saudara-saudara. Sejalan dengan itu, Daud juga berkata dalam Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri. Tidak akan ditinggalkannya, saudara-saudaraku. Lalu kemudian saudara perhatikan Mazmur 37 ayat 23-24 katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Juga Mazmur 103 ayat yang ke-13 katakan seperti bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan namanya. Dan keyakinan ini pun saudara-saudaraku harus ada pada saya dan saudara. Amin, saudara. Harus ada pada kita. Bahwa kita mengimani Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah membuang umatnya. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara dalam keadaan apapun, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, saudara-saudara. Memang benar Allah murka,
Allah menghukum satu bangsa di mana di dalamnya terdapat orang-orang benar. Dan kondisi ini pasti sedikit banyak berdampak dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Allah pasti ingat untuk memulihkan kita. Allah pasti ingat untuk menyayangi saya. Allah pasti ingat untuk menyayangi saudara. Allah pasti mengingat kita untuk menghibur saya dan saudara. Apa tujuan Allah berbuat demikian? Untuk menghibur kembali umatnya. Agar saya dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, memasyurkan namanya, bermasmur bagi Tuhan, ada kegirangan yang besar bagi Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga orang lain pun memuliakan Tuhan. Saudara boleh perhatikan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saudara, kita yakin bangsa kita akan dipulihkan dari pandemi virus COVID-19. Amin, saudara. Kita yakin bahwa tidak selamanya Tuhan akan menindas umatnya. Kita yakin bahwa akan tiba satu waktu, akan tiba satu masa di mana Tuhan bertindak menghibur saya dan saudara sebagai umat yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan pada hari ini, yakin dan percayalah bahwa Tuhan itulah keselamatan kita. Yakin dan percayalah bahwa Dia akan menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Dan ketika waktu penyelamatan itu tiba bagi saya dan saudara, maka saya dan saudara, kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, wajib untuk memasyurkan nama Tuhan. Haleluya. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ceritakan dan saksikan tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat kita, penyelamat saya dan saudara. Lebih sungguh-sungguhlah saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguhlah kita menghormati Tuhan. Lebih sungguh-sungguhlah kita mengasihi Tuhan. Maka saudara lihat, pasti Tuhan akan menghibur umatnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita pun bisa berkata seperti Yesaya katakan, pada waktu itu saya dan saudara akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur kami semua. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.